Jadi oknum itu menawarkan saya sejumlah uang, yang penting saya kalah, Mas. Pesan-pesan buat teman-teman tuh kalau mau kuliah hukum, kuliah di Unizar. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Hadi Prayuda, host Unizar Podcast. Pada hari ini, Senin 14 April 2025, di samping saya telah hadir seorang alumni Fakultas Hukum Unizar angkatan 2011 yang sekarang berprofesi sebagai pengacara. Lalu Anton Haryawan SH.MH. Benar, Mas. Terima kasih banyak sehat. sudah hadir dan mengunjungi kampus lagi. Iya. Bagaimana kabarnya Bang Anton? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Rumah kedua saya kampus ini, Mas. Terima kasih kami terhormat dikunjungi kembali ini Unizar, dan pada hari ini kita ingin memberi inspirasi kepada Sobat Unizar, Sivitas Akademika Unizar tentang apa yang Bang Anton jalani setelah lulus dari kampus. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kisah ketika berkuliah di Unizar di Fakultas Hukum utamanya. Silakan, Bang. Jadi saya kuliah angkatan tahun 2011, Mas. Jadi kampus ini sangat luar biasa berjasa ya bagi karir saya dan masa depan saya. Jadi saya banyak dapat ilmu dan pengalaman yang luar biasa di kampus ini. Jadi saya dulu semester 5 itu, Mas, mengambil konsentrasinya hukum tata negara HTN. Tetapi faktanya di lapangan saat saya semester 5 itu saya sering mendapatkan konsultasi kasus ya dari masyarakat ya. Saya aktif orangnya di masyarakat, saya aktif di organisasi, saya aktif. Jadi ada seorang warga masyarakat, karena ditahu kami adalah orang hukum ya, berkonsultasilah terkait hukum saat itu, terkait tanah, Mas. Sedangkan konsentrasi kita saat itu hukum tata negara kan. Jadinya saya berkonsultasi saat masyarakat berkonsultasi ke saya berkonsultasi saat itu ke almarhum dekan ya. Dekan saat itu yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ya. Bapak almarhum Abdul Tayyib. Betul. Saya banyak belajar dari beliau saat itu, bertanya-tanya lah. Pak, ada perkara ini begini-begini kasus. Boleh tidak saya seorang mahasiswa memegang perkara saat itu? Akhirnya beliau sampaikan ke saya, Dinda rajin-rajin buka referensi bahwa kita walaupun bukan sebagai seorang hukum atau belum menjadi seorang advokat, boleh beracara, Mas. Beracara itu artinya bersidang. Jadi saat itu saya disampaikan kuasa itu ada dua. Jadi kuasa itu ada namanya kuasa profesional. Kuasa profesional apa ya? Yaitu advokat. Ada namanya kuasa insidentil. Jadi kuasa insidentil itu adalah kuasa yang diberikan oleh ketua pengadilan dengan syarat bahwa kita ada hubungan darah 3 derajat sama si pemberi kuasa. Akhirnya saat itu saya beracara, Mas. Saya semester 5 itu saya aktif memberikan pendampingan hukum saat itu, tapi yang saya berikan pendampingan hukum itu adalah keluarga. Nah, saya belajar, saya bikin kuasa insidentil. Jadi semester 5 itu saya sudah sering bolak-balik pengadilan, Mas. Jadi kuasa insidentil, saya belajar bikin gugatan. Jadi apa namanya replik, apa namanya duplik. Jadi penggugat itu duduknya di sebelah mana, tergugat itu duduknya di sebelah mana. Itu saya aktif saat itu. Jadi alhamdulillah begitu saya selesai S1, saya mengikuti ujian calon advokat saat itu dan saya lulus. Jadi pengalaman saat kuliah itu luar biasa ya. Jadi saya harapan saya nih sebenarnya adik-adik yang kuliah saat ini semester 4, semester 5 itu sebenarnya dia aktif, Mas. Aktif ke pengadilan, aktif ke kantor-kantor lawyer. Kalau ada perkara-perkara keluarga yang dianggap keluarga ini butuh bantuan hukum, dia berikan, Mas. Dia boleh melakukan pendampingan hukum ke keluarganya asalkan memiliki hubungan darah 3 derajat. Gitu, Mas. Luar biasa ya. Jadi semenjak menjadi mahasiswa, benar, dengan kuasa insidentil tadi itu sudah membantu keluarga. Ya, benar. Dalam rangka perlindungan hukum ya. Artinya membantu untuk dan juga berlatih secara praktek. Dan perkara tanahnya selesai, Mas. Kita menang saat itu. Biasa. Kita menang saat itu. Menang ya? Menang saat itu. Oh, iya. Jadi ini perlu dicontoh untuk para mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum ya. Jadi dengan kuasa insidentil ini
kita bisa bolak-balik pengadilan sekaligus untuk belajar bagaimana membantu keluarga dulu yang Benar. aturannya 3 derajat itu ya. Ya, betul 3 derajat. Makanya teman-teman nanti yang adik-adik ini yang masih kuliah, coba buka tuh. Jangan buka TikTok aja kan. Buka referensi apa sih kuasa insidentil, apa kuasa profesional. Jadi kuasa insidentil itu apa saja yang boleh dilakukan itu rajin-rajin baca referensi. Kalau memang tujuannya untuk menjadi praktisi hukum. Betul. Nah, begitu, menjadi advokat. Jadi dari awal memang sudah punya ketertarikan dalam dunia hukum ya. Ya. Kemudian betul-betul mengejar apapun yang kaitannya dengan praktek-praktek di lapangan gitu. Jadi selesai kita kuliah, ada pohon mangga ya di bawah kampus hukum yang di sana. Itu menjadi saksi bisu sebenarnya kawan-kawan kami yang praktisi hukum. Jadi angkatan saya itu menjadi praktisi hukum itu ada 3 orang saat ini. Nah, alhamdulillah 3 orang ini pun menjadi partner saya sampai detik ini. Dari kuliah, di bangku kuliah kami bersama, di bangku kerja pun di praktisi hukum kami bersama dengan alumni Unizar. Luar biasa. Kita tidak terpisahkan dengan kekerabatan alumninya itu udah sangat kuat ya, dan saling membantu di dalam dunia kerja. Satu kantor ataukah berbeda? Saya satu kantor. Satu kantor ya? Ya, satu kantor. Sampai satu kantor, satu perumahan lagi Mas. Luar biasa. Ya. Sampai tinggal pun samaan. Ya. Oke. Kira-kira masih ingat nggak momen yang berkesan ketika kuliah khususnya di FH Unizar yang sampai sekarang tuh masih diingat dan itu menjadi semacam pijakan dan prinsip dalam profesi yang dijalani sekarang? Jadi hal yang paling berkesan ya saat saya kuliah, ada 2 saya anggap orang tua ya, seperti orang tua saya sendiri, sudah almarhum beliau. Salah satu adalah dosen pembimbing saya, Pak Arya Susman saat itu. Yang kedua adalah Pak Abdul Tayyib. Nah, semua dosen sih berkesan di saya itu sangat-sangat berkesan seperti orang tua saya. Tapi soal keilmuan praktisi ya, saya banyak dapat dari beliau. Jadi saya disampaikan ke beliau, kalau posisi benar Anton jangan takut itu. Apapun tabrak katanya beliau kan. Nah, jadi beliau kalau memberikan kuliah ya, beliau kan selalu legal reasoning ya. Legal reasoning itu kan penalaran tuh. Jadi legal reasoning kita diberikan penalaran itu soal case, soal kasus. Karena kan memang saya itu pingin terbentuk itu dan terbentuk menjadi seorang praktisi, bukan akademisi jadinya. Jadi kalau kita dijabarkan kasus, kalau beliau ngajar tuh sangat-sangat masuk gitu, semangat ya, sangat masuk di logika saya begitu. Makanya hal itu yang sangat berkesan dan hal itu yang membuat saya yakin bahwa saya kepingin seperti beliau menjadi praktisi. Terinspirasi dari pengajar, dosen. Kemudian lulus di tahun 2015 Bang Anton ya. Kemudian langsung berprofesi menjadi mengikuti ujian dulu ya untuk sebelum. Saya mengikuti ujian calon pengacara di Kongres Advokat Indonesia Pak Indra Sanul Lubis. Nah, setelah itu saya beracara, Mas. Jadi banyak perkara-perkara besar ya yang saya tangani. Nanti adik-adik buka saja tuh di Google advokat lalu Anton Haryawan. Banyak termasuk ada kasus korupsi, kasus PT PMA itu ada di Gili Trawangan, itu banyaklah kasus-kasus besar yang alhamdulillah yang kita tangani. Ya, jadi silakan Sobat Unizar mungkin bisa cek di Google lalu Anton Haryawan SHMA untuk melihat kasus-kasus apa saja yang sudah ditangani oleh alumni Unizar ini. Menurut Bang Antoni sejauh berprofesi menjadi pengacara, mana sih kasus yang dirasa ini berat, sulit? Berat atau sulit ya? Ya menguras energi. Biasanya yang berat atau sulit itu menurut pendapat saya. Kalau kita bergesekan dengan negara, contoh lah, kasus tindak pidana korupsi misalnya. Kasus tindak pidana korupsi atau yang kita bergesekan dengan penguasa, Mas. Karena sepengalaman pribadi saya menjadi seorang lawyer ya, kurang lebih 9 tahun lah saya jadi pengacara itu, ada 3 hal yang paling berat kita lawan di dunia ini, Mas. Yang pertama adalah penguasa, yang kedua adalah orang kaya,
Yang ketiga adalah orang gila, Mas. Jadi di mana-mana kalau saya memberikan materi misalnya, saya ungkapkan itu ke calon-calon advokat. Ada 3 hal kelak yang paling berat kalian lawan di dunia ini, Pak, selama kalian menjadi profesi advokat ini. Yang pertama adalah penguasa, yang kedua adalah orang kaya, yang ketiga adalah orang gila. Akhirnya saya ditanya, Bapak punya formulasinya tidak untuk melawan 3 hal itu? Saya jawab kembali. Yang pertama, kalau kalian kalah ilmu, jangan pernah kalian kalah akal. Kalau kalian kalah akal, jangan pernah kalian kalah nyali. Itu formulasinya. Itu formulasinya. Benar. Jadi nyali itu penting ya, harus berani, Penting, tetapi Mas, penting. Tahu bahwa benar. Ya, dalam posisi benar. Yang posisi benar ya. Jangan tahu salah terus berani. Iya. Nah. Jadi bisa dikatakan bahwa 3 hal atau 3 pihak ini adalah tantangan tersendiri ya dalam menjalani profesi sebagai advokat atau pengacara ini ya. Itu wajib teman-teman akan temukan ya. Begitu ya. Ya, wajib teman-teman akan temukan hal-hal seperti itu. Contoh lah misalnya, contoh. Saya ada kasus, nanti teman-teman buka ya. Pak RT divonis bebas gara-gara pantun. Ada tuh, ada di Google. Nah, jadi ada salah satu RT saat itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditetapkan sebagai terdakwa. Saat itu terdakwa dianggap melakukan pengancaman, Mas. Pengancaman. Ini ada case saya cerita, ibu-ibu ya. Ibu-ibu lagi berantem di perumahan, Mas. Begitu ibu-ibu ini berantem di perumahan, teriaklah ibu-ibu ini, tolong Pak RT. Jadi Pak RT itu spontanitas, saat itu kan lagi ngisi bensin nih di rumahnya, karena dengar-dengar ibu-ibu teriak minta tolong, spontanitas lah dia keluar. Begitu dilerai, ibu-ibu ini tidak mau dilerai, malah ngelawan. Spontanitas juga Pak RT ini bilang, saya bakar kamu. Kalau tidak mau diem, ribut. Gara-gara hal seperti itu di penjara lah Pak RT ini, Mas. Nah, datanglah ke saya saat itu, saya sampaikan, kalau begini case-nya ini bebas. Jadi mainstream niat jahatnya Pak RT itu tidak ada sebenarnya. Karena niatnya sebagai RT pingin keadaan yang nyaman, aman. Nah, akhirnya spontanitas seperti itu terletukkan sebenarnya ya. Begitu pembuktian di pengadilan bebas, Mas. Saat itu. Jadi pembelaannya saya buatkan pakai pantun saat itu. Gimana pantunnya? Ya, saya ingat saya nih pantunnya ya, karena sudah 1 tahun yang lalu kurang lebih. Jalan-jalan ke Narmada, pulang-pulang bawa ikan nila. Kalau mau perumahan sejahtera, jangan Pak RT-nya di penjara. Luar biasa. Ya alhamdulillah kan seni, Mas. Iya, itu seni saat itu. Jadinya alhamdulillah dalam putusannya bebas, Mas. Bebas dalam putusannya Pak RT tersebut. Nah, itu salah satu contoh case sebenarnya. Saya contohkan ke teman-teman. Itu. Padahal kalau secara kasat mata mungkin sederhana ya. Itu kayak celetukan. Dan itu bisa masuk ke ranah hukum ya. Benar. Benar. Yang mungkin niatnya bercanda kah atau apa, tapi karena tersinggung mungkin ya. Merasa itu adalah satu verbal yang kurang tepat bagi warga. Betul, Mas. Jadi banyak hal lah. Kalau bersinggungan ya wajib akan bersinggungan, Mas. Betul. Jadi posisi perbedaan pendapat itu dengan APH, dengan lawan itu pasti akan terjadi. Itu konsekuensi sebuah pekerjaan. Itu. Nah, itu pun yang akan terjadi nanti di adik-adik ini yang kalau mau masuk ke ranah praktisi hukum. Karena saya ibaratkan kan, ibarat kita tertidur dalam satu ranjang dengan istri saja mimpi kita berbeda, Mas. Apalagi ini pendapat hukum kan. Benar. Saya tadi tertarik ada satu pihak yang sulit juga kita lawan, walaupun tadi sudah dibahas bagaimana cara mengatasinya ya. Orang gila. Apa ini maksud dengan orang gila nih? Memang orang yang seperti apa? Ya, kalau dikategorikan orang gila dari definisi saya ini, pemahaman saya dari 3 hal yang saya sebutkan tadi. Kalau yang saya anggap orang gila itu adalah orang yang memiliki
kedua hal yang tadi saya sebutkan, pertama dan kedua. Itu masuk kategori orang gila. Benar, dia berani bertarung menghalalkan segala cara dengan kekuasaannya, dengan uangnya untuk menghalalkan hukum ini, Mas. Ya, kayak contoh case lah misalnya, bagaimana caranya dia akan rebut misalnya objek tanah ini dengan menggunakan cara-cara yang kriminalitas. Nah, itu kan agak karena punya kekuasaan dengan punya uang. Nah, kita sering temukan hal-hal seperti itu. Sering, Mas. Ya. Ya tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah Ya, ketika penguasa datang beserta uang datang kepada pengacara. Perlu integritas dan profesionalitas yang kuat untuk bisa berpijak pada nilai benar gitu ya. Betul. Kurang lebih. Pernah ada pengalaman? Ini mungkin diceritakan. Terus bagaimana kita membentengi diri bahwa ini tidak baik dan saya punya prinsip yang tegas untuk menolak itu. Saya di berbagai narasumber, Mas, ya, saya menjadi narasumber. Saya pesankan kepada calon-calon advokat. Kalau mau menjadi advokat yang sukses dan berintegritas, kalian harus objektif menerima klien. Klien. Kita kan analisa itu, Mas. Kita nganalisanya itu kan ada cara intelektual dalam menganalisa kasus, ya, legal reasoning. Jadi kita cara intelektual untuk menganalisa kasus. Contoh misal, ada objek tanah, kita analisa dulu sebelum klien datang. Begitu kita analisa, kalau memang ada peluang menang dan ada peluangnya untuk mensukseskan perkara ini, kita terima, Mas. Tapi kalau tidak ada peluang, udah dikembalikan saja. Ya. Saya sering menolak klien, Mas. Gitu ya? Benar. Kalau saya anggap klien ini kan saya memberikan pendapat hukum kan. Saya berikan pendapat hukum 1, 2, 3, lo ini planningnya ini. Tapi kalau saya anggap pendapat hukum ini berat untuk dia menang, saya sampaikan jujur. Percuma. Kan kita investasi nama, Mas. Betul. Ya. Kita lawyer, dokter itu kan sama tuh, jual jasa tuh. Investasi nama. Tapi kalau sudah nama itu sudah jelek satu kali, nggak ada yang mau pakai kalian gitu. Dan saya pernah berperkara, Mas, saat itu ada saya menang sekitar kurang lebih 5 hektar ya di tempat wisata saat itu. Salah satu tempat wisata yang memiliki tanah ini salah satu 9 naga di Indonesia ini, Mas. Indonesia ya, 9 naga Indonesia. 9 naga Indonesia ini. Jadi saat itu ada objek tanah luasnya 5 hektar. Begitu tiang tanah itu luasnya 5 hektar. Begitu saya megang perkara itu, Mas, saya didatengin oleh beberapa oknum ya. Oknum saya sebut, tapi saya tidak sebut oknum dari mana, oknum lah. Jadi oknum itu menawarkan saya sejumlah uang, yang penting saya kalah, Mas. Itu ya. Tuh. Oknum saya kalah. Iya. Dan lawan saya ini sering saya lihat di TV-TV tuh. Sering saya lihat di TV-TV. Saya dibawakan uang. Bahasanya Anda mundur sajalah, Anda kalah. Tapi dengan santun saya jawab, ya kalau saya kalah saya belajar sama Anda. Gitu ya. Nah, saya ingin membuktikan diri, integritas saya, karena saya sudah disumpah untuk membantu klien saya saat itu. Jadi alhamdulillah setelah pertarungan hampir 1 tahun ya, 1 tahun lama sekali perkara itu. Saya menang itu di tingkat pertama, tingkat kedua dan seterusnya menang. Dan lawan yang menawarkan saya uang, itu pihak lawannya itu. Sekarang itu masih di penjara, Mas, sudah di penjara. Mas. Masih di penjara ya? Ya. Jadi kan rezeki nggak diduga-duga tuh. Setiap lebaran saya ditransferin uang, Mas. Tapi saya belum pernah bertemu secara langsung dengan orang yang memberikan saya itu. Ya saat itu saya sidang bersama artis saat itu. Jadi lawyer dari salah satu 9 naga itu adalah artis saat itu. Jadi saya dicari saat itu untuk berpartner. Ya, jadi saya dampingi itu kurang kalau sekiranya itu tahun 2002-2023 kalau tidak salah itu perkaranya. Akhirnya begitu bulan puasa, ingat saya ditelepon. Saya ditransferkan uang yang lumayan sangat menggiurkan saat itu. Alhamdulillah menang. Itu. Saya percaya itu rezeki itu pasti dititip oleh tangan orang lain. Saya percaya itu. Dan saya buktikan integritas saya dan saya menang itu. Itu, Mas. Iya. Mahal yang dipertaruhkan ya kalau benar. Membela ini. Ya, padahal yang ditawarkan ke saya itu besar juga, Mas.
besar juga ya. Ya besar juga. Tapi saat itu saya sudah percaya, saya bilang gitu. Dengan kemampuan khususnya ya kita yang ada di NTB ini, saya percaya saya bisa kalahkan dia gitu. Gitu. Betul. Luar biasa ya, dengan segala dinamika hukum, mungkin juga beririsan dengan politik dan lain sebagainya. Benar. Kita memang perlu punya integritas yang kuat ya di situ. Terkembali lagi dengan Unizar, tentu nilai-nilai yang dianut yang menjadi prinsip integritas sedikit banyak juga berasal dari atmosfer di kampus ini dengan pengajar dan lain-lain gitu ya. Selain juga secara aktif melakukan praktek di lapangan, mungkin ada hal yang ingin ditekankan. Pertama yaitu kepada para mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum, dengan melihat segala fenomena yang ada, tingkah laku manusia sekarang ini yang bermacam-macam, menghalalkan mungkin berbagai cara supaya kita tetap punya keteguhan hati dalam membela kebenaran sebagai calon lawyer mungkin nanti ke depan ya para mahasiswa. Silakan Bang. Gini, saya sedikit bercerita Mas ya. Silakan. Cerita. Kalau adik-adik teman-teman ingin menjadi praktisi hukum ya, kan pilar penegakan hukum itu ada 4 Mas. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, dan ada advokat. Jadi 4 pilar ini, kalau teman-teman ingin menjadi seorang praktisi hukum, dia harus banyak belajar legal reasoning Mas. Legal reasoning. Jadi penalaran hukum lah, salah satu contoh ya. Jadi saya bercerita jadinya Mas. Di zaman dahulu kala ya, ada dua orang ibu, dua orang ibu yang memiliki 2 orang bayi yang baru masih 1 bulan, masih kecil-kecil lah Mas, orang bayi. Jadi saat di padang rumput, ibu ini menaruh dua orang ibu ini menaruh 2 bayinya ini di atas batu yang sama. Tiba-tiba datanglah serigala Mas, memakan salah satu bayi. Nah, begitu datang ibu ini, berseterulah kedua ibu yang muda dengan ibu yang tua Mas. Berseteru memperebutkan bahwa bayi yang ini adalah bayinya. Si ibu yang lebih muda menganggap ini bayinya, si ibu yang lebih tua menganggap ini bayinya. Nah, akhirnya tidak bisa terselesaikan, dibawalah ke salah satu hakim yang paling hebat, paling pintar, yaitu hakim itu bernama Nabi Sulaiman Mas. Ya. Karena ibu yang lebih tua ini pintar berbicara, lebih jago berbicara Mas, ibu yang lebih tua ini, maka saat itu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada algojonya untuk mengambil sebilah pedang Mas. Taruhkan pedang ini di atas bayi ini, di atas di atas batu ya. Akhirnya diperintahkan Al-Gojo itu untuk membelah bayi itu menjadi 2 Mas. Begitu akan dihunuskan pedang itu, apa katanya ibu yang lebih muda? Ibu yang lebih muda ini teriak, "Jangan, yang mulia." "Saya berbohong," katanya ibu yang lebih muda ini. "Ini bukan bayi saya, ini bayinya ibu yang lebih tua." Kira-kira Nabi Sulaiman memutuskan apa Mas? Jadi Nabi Sulaiman memutuskan bahwa ibu yang lebih tua ini bohong, bahwa ini adalah anak ibu yang lebih muda. Nah, di dalam penalaran hukumnya, legal reasoningnya Nabi Sulaiman saat itu, tidak mungkin seorang ibu ini tega melihat anaknya akan dibunuh. Nah, inilah yang diperlukan mahasiswa adik-adik ini, belajar legal reasoning. Jadi penalaran hukum. Nah, makanya saya tekankan kepada adik-adik ini yang pingin menjadi praktisi hukum, kalau saya memberikan materi itu, saya kasih dia penalaran hukum, saya kasih dia model case. Nah, karena di situ dia bermain logikanya Mas. Itulah salah satu contoh lah, saya contohkan cerita Nabi yang dulu dengan cerita legal reasoning, itulah legal reasoning. Itu. Kalau kita lihat fakta, karena ini yang lebih jago berbicara, ya pasti dianggap ini adalah anak ibu yang lebih tua, begitu contoh.
Selain juga kemampuan verbal, artinya mengemukakan pendapat, gagasannya juga penting ya, public speaking. Tentu harus didukung oleh legal reasoning itu ya. Betul, legal reasoning dan harus rajin baca referensi. Baca referensi, membaca kasus, belajar dari kasus itu. Iya. Selain juga teori-teori yang dibagikan, diberikan. Benar itu, sepakat itu. Dosen itu sebagai pendukung. Ya. Benar, sepakat. Baik, Bang Anton, terima kasih, ini sangat inspiratif sekali. Saya sendiri yang memang bukan di dunia hukum jadi tergugah. Ini mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di dunia hukum belajar tentang hukum jadi terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Anton pada pagi hari ini dan juga memberikan semangat bagi mahasiswa. Nanti kalau mahasiswa hukum magang ini bisa berarti ya di mana di kantornya? Saya buka lebar-lebar bagi mahasiswa Unizar. Itu luar biasanya. Jadi partner saya sampai detik ini semua fakultas hukum Unizar. Jadi kebetulan di organisasi saya bendahara provinsi, Mas. Bendahara provinsi untuk Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat. Jadi kami buka lebar-lebar tuh bagi alumni yang mau ikut profesi advokat, silahkan hubungi saya. Bagi alumni yang ingin magang, silahkan hubungi saya. Saya buka lebar-lebar. Luar biasa. Ini salah satu kontribusi alumni kepada lulusan dan juga kepada mahasiswa tentu saja yang mau belajar langsung kepada praktisi hukum. Siap. Jadi nggak ada kalimat nanti habis lulus nganggur gitu ya, langsung masuk ke kantornya, kantor advokatnya Bang. Siap. Iya, Bang Anton ya. Di mana alamatnya Bang Anton kalau boleh? Saya alamatnya di Labu Api ya, di Jogot Madani Residence, ada di sana nanti. Nanti ada kontak personnya, tinggal dibuka aja di Google ada. Ya di Google banyak, cukup terkenal. Di Google silakan cari identitas beliau, jalin komunikasi dengan praktisi. Oke. Sekali lagi terima kasih. Mungkin untuk kalimat terakhir secara umum bagi Civitas Akademika Unizar, Bang Anton melihat perkembangan Unizar saat ini, mungkin ada pesan-kesan yang ingin disampaikan kepada kami. Kalau saya cuma sedikit sih. Pesan-pesan buat teman-teman tuh kalau mau kuliah hukum, kuliah di Unizar. Jadi alumni Unizar tuh top-top semua. Mantap, luar biasa. Top-top semua. Oke. Terima kasih Bang Anton atas waktunya. Silakan sering-sering berkunjung bila ada waktu luang tentu saja dan tidak sedang menangani kasus. Kami doakan semoga sukses terus, menjaga integritas, profesionalitas seperti visi kami di Unizar. Tentu saja kami doakan kesuksesan untuk seluruh alumni menjadi berkah untuk masyarakat NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bang Anton. Siap. Selalu sehat. Terima kasih. Baik rekan-rekan Sobat Unizar. Sampai berjumpa lagi di Unizar Podcast selanjutnya. Bye.